Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Setiawan Agus Haryadi. Dalam kesempatan kali ini saya akan memberikan trik atau tutorial bagaimana cara mengarsir yang benar ya, yang dapat menghasilkan gradasi yang halus ya. Jadi contohnya seperti ini adalah gradasi yang halus. Jadi perpindahan antara gelap dan terang atau transisinya itu tidak ada garis ya. Misalnya contohnya ya, nah seperti ini ya. Jadi ini adalah contoh ya gradasi yang halus. Jadi perpindahan antara gelap dan terang itu halus ya, jadi tidak ada garis. Nah kalau yang ini adalah ya contoh mengarsir yang kurang tepat. Nah jadi arsiran di sini ini ada bagian garisnya. Nah, oke, yang pertama langsung aja kita dipersiapkan dulu ya pensil 2B. Jadi yang pertama harus adalah kalian mencoba menggoreskan ya. Nah ini secara cepat. Jadi yang pertama kalian tekan secara kuat. Semakin kesana itu tekanannya semakin berkurang, contohnya seperti ini ya. Tekanannya ya semakin kesana semakin menipis ya, sehingga goresan pensilnya itu tipis seperti ini. Jadi kalian latih terus menerus ya, kendalikan pensilnya ya, supaya ujungnya itu tipis ya, jadi tidak tebal ya. Jadi kalau kalian mengarsir itu biasanya kalau para pemula mengarsir kan seperti ini. Nah di sininya berhenti ya, seharusnya ini terus ya bablas ke sana ya. Nah, jadi tidak berhenti di sini ini ya. Jadi di sini kesannya ada titik. Jadi ini seperti ini. Jadi ini kita latih terus ya, semakin ke sana itu ujungnya semakin tipis. Adalah cara mengarsir. Lalu misalnya kalau di sini kurang kurang tebal ya, kita bisa tebalin lagi ya. Nah, kita bisa arsir lagi, kita tekan sekuat mungkin ya, supaya goresannya itu lebih tebal ya. Namun diingat ya, nanti untuk alasnya ya, jadi alasnya nanti usahakan itu yang bagian ini harus rata ya, jadi tidak ada bagian kasarnya atau ada pasirnya atau apa. Nah nanti hasilnya kurang bagus. Nah terus untuk selanjutnya untuk melanjutkan arsiran ini ya. Nah misalnya kita lanjutkan ya, kita supaya ini kesannya halus. Nah kita tekan, jangan terlalu ditekannya. Nah, kita tekannya agak sedikit mengambang ya, supaya bagian sini ini semakin tipis. Nah ini untuk teknik arsiran searah. Terus selanjutnya arsiran bolak-balik. Nah, untuk arsiran bolak-balik, nah jadi tekniknya seperti ini ya. Nah jadi ini kita bolak-baliknya. Jadi ini lebih cepat daripada arsiran yang searah tadi. Nah, ini bolak-balik. Tangasnya terus semakin ke bawah ya, misalnya ke bawah itu tekanan pensilnya ya, semakin ke sana itu semakin berkurang. Jadi ini bisa diulang-ulang ya, diulang-ulang terus sampai sesuai dengan bentuk bendanya. Ini adalah arsiran bolak-balik. Dan di sana itu semakin menipis. Kalian latih ini ya, jadi pertama ini ditekan ya sekuat mungkin. Nah, semakin ke bawah, nah, itu semakin tekanannya berkurang ya. Tekanannya itu berkurang. Itu adalah arsiran yang bolak-balik. Nah terus selanjutnya arsiran silang ya. Jadi arsiran silang itu bisa kombinasi antara arsiran searah ataupun arsiran bolak-balik. Nah, misalnya nih contohnya ya. Nah, jadi kalau arsirnya misalnya dari sini, nah, ini sama ininya semakin ke ujung. Nah ini semakin berkurang tekanannya. Nah terus selanjutnya kita bisa dobili dengan arsiran searah ya, untuk arsiran silang.
kita tambahkan lagi ya supaya ini bisa ada arsirannya, namun secara tipis. Ini adalah arsiran silang, jadi ini kombinasi antara ya arsiran searah dan arsiran bolak-balik. Terus selanjutnya arsiran silang yang kedua, nah itu arsiran biasanya bentuknya adalah diagonal ya, atau miring. Nah, perlu diingat, jadi tekanan yang paling awal itu harus kuat ya, semakin kesana itu semakin berkurang. Terus kita silang sama seperti ini. Silang. Terus selanjutnya setelah silang tadi kan searah lurus. Nah, nanti ada juga arsiran melengkung. Nah, ini untuk arsiran melengkung, nah itu biasanya digunakan untuk benda-benda yang elips ya, atau yang bulat. Nah, caranya seperti ini. Nah, ya, jadi yang pertama yang harus kalian lakukan, nah ini melengkung. Nah, jadi sama ya, sama seperti arsiran searah ya, namun ini melengkung. Nah, ini biasanya digunakan untuk menggambar yang bentuknya ya elip ya, misalnya tabung ya, atau bentuk bola ya, atau bentuk silindris. Nah, ini adalah arsiran melengkung. Jadi tekanannya di awal itu kuat ya, semakin kesana itu semakin berkurang. Nah, ini untuk arsiran melengkung ya, lengkungannya bisa kesana juga bisa ya. Terus selanjutnya ya, setelah arsiran melengkung, spiral ya. Nah, arsiran spiral ya seperti ini. Nah, kita membuat ya spiral ya, atau melingkar. Nah, jadi ini melingkar ya. Nah, jadi lingkarannya itu jangan terlalu melebar ya, namun usahakan itu kecil ya lingkarannya. Adalah teknik arsiran melingkar ya, atau spiral. Jadi semakin ke ujungnya ke sana, nah ini adalah semakin berkurang. Nah, kalian arsir ini ya bebas, jadi jangan membentuk benda dulu ya, namun bentuk bidang dulu ya. Nah, dalam bentuk bidang dulu kalian latihan mengarsirnya. Nah, setelah kalian sudah lancar ya membentuk bidang-bidang arsiran, nah selanjutnya bisa diterapkan ya untuk sebuah bangun ya, atau sebuah benda. Ini adalah arsiran spiral. Ini sebenarnya ini yang ngerul-ngerul ya arsirannya. Nah, terus selanjutnya ada arsiran ya bolak-balik melengkung. Jadi pensilnya ya
kita arahkan secara bolak-balik, ini melengkung. Ini harus dilatih. Nah, semakin ke ujung ya. Nah, misalkan ini posisinya sama ya. Nah, semakin ke ujung itu semakin menipis. Kita bisa diulang lagi ya, misalnya bagian sini ini kurang tebal ya, bisa ditebalin lagi ya dengan menggunakan pensil. Untuk penerapan teknik arsir searah ya, tadi saya akan membuat bentuk kubus ya. Jadi yang pertama kita arsir adalah sebelumnya kita harus menentukan arah cahayanya dari mana. Misalnya arah cahayanya dari sebelah kanan ya, maka yang paling gelap adalah bagian sebelah kiri, yaitu yang tidak terkena cahaya. Nah, terus selanjutnya untuk bayangan, nah ini untuk bayangan ini menggunakan teknik arsir ya, bisa dikembalikan misalnya bolak-balik. Nah, untuk selanjutnya untuk bagian sebelah bagian depan, nah ini kita arsir lagi ya. Jadi yang paling gelap itu adalah bagian yang tidak terkena cahaya, dan yang paling gelap lagi adalah bagian yang paling dekat dengan bayangan ya, itu adalah bagian yang paling gelap. Nah, untuk berikutnya adalah teknik arsir bolak-balik ya. Jadi teknik arsir bolak-balik itu adalah teknik arsir yang dua arah ya, jadi ke kanan dan ke kiri. Nah, jadi yang kita arsir adalah bagian yang paling gelap. Nah, itu yang pertama adalah bagian yang tidak terkena cahaya, dan yang paling gelap lagi adalah bagian yang dekat dengan bayangan, itu adalah bagian yang paling gelap. Berikutnya adalah penerapan teknik silang ya. Dari silang itu adalah penerapan teknik silang ya, dan yang perlawanan arah. Jadi kita arsir silang dari sebelah kiri, terus kita lagi dari sebelah kanan ya, sehingga akan menyilang. Nah, usahakan nanti untuk gradasi saya akan dibuat gradasi secara halus, jadi tidak ada bagian yang seperti garis. Nah, terus selanjutnya untuk bayangan juga menggunakan teknik arsir silang. Nah, untuk bagian yang paling gelap adalah bagian yang paling dekat dengan bayangan. Terus untuk arsir silang, yang arsir silang antara teknik bolak-balik dan perpaduan teknik arsir silang, nah ini saya gunakan, saya terapkan di kubus yang bagian tengah ya. Jadi sama, jadi saya silang lagi sehingga gambarnya lebih tebal. Penerapan teknik melengkung, nah itu saya terapkan pada bangun ya, atau bentuk silindris ya, jadi yang melengkung. Nah, jadi arsirannya sesuai dengan bentuknya, yaitu melengkung ya. Nah, jadi sama seperti teknik searah, jadi kita terapkan ya. Jadi kita bagian yang gelap itu adalah bagian yang tidak terkena cahaya. Nah, terus kemudian untuk bayangan ya, jadi untuk bayangan tidak ikut melengkung ya, karena bayangan kita menggunakan teknik arsir searah atau bolak-balik. Nah, untuk perhatikan untuk bayangan ya, jadi jangan sampai salah, yaitu yang tidak terkena cahaya adalah bagian yang gelap, dan yang paling gelap lagi adalah bagian yang dalam. Terus untuk berikutnya itu adalah teknik spiral ya, atau teknik melingkar. Nah, ini saya gunakan untuk mengarsir sebuah bola ya. Nah, itu bagian yang paling gelap kita arsir ya, mengikuti bentuk bolanya ya. Namun ini saya arsir dengan teknik spiral ya, jadi membuat seperti lingkaran. Nah, dibuat secara berulang-ulang ya. Untuk bayangannya juga sama ya, jadi bayangannya itu adalah sesuai dengan arah cahaya yang datang. Untuk bidang yang kita arsir, misalnya bidangnya lebar ya, misalnya saya membuat bentuk blok ya. Nah, ini bidangnya lebar yang akan kita arsir, jadi kita arsir dengan cara bolak-balik dulu ya, atau kita blok namun secara tipis-tipis ya. Nah, selanjutnya kita arsir bagian yang paling gelap ya, secara bertahap ya. Jadi di dalam teknik arsir ya, jadi ini adalah teknik yang paling dasar ya, sebelum kalian itu menguasai teknik yang lain ya, atau misalnya menggunakan pewarna atau menggunakan cat ya, atau menggunakan teknik menggambar yang lain. Jadi yang paling awal itu harus dapat menguasai teknik arsir ya.
karena di dalam teknik arsip itu adalah sebagai dasar yang paling utama ya dalam menggambar ya. Nah, terutama ya menggambar bentuk. Nah, mungkin itu aja ya penjelasan dari saya, tutorial dari saya ya. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Apabila topik dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.